Loggers, ketemu lagi gua Iwan Cumi The Land of Guitarist. Kali ini gua ada di sekitar Manggarai, pinggiran Jakarta Selatan, dan di belakang gua lo bisa lihat ada yang namanya Toba Dream. Lo pengen tahu seperti apa kegiatan di dalam? Yuk kita lihat sama-sama. Halo Kang Beben. Halo juga. Waduh. Nah, kebetulan banget ada di kebetulan sini. ya pas ya. Ini Ya. memang sengaja datang ke sini atau gimana? Sengaja karena kan kita juga suka musik progresif. Dan IPS dulu di awal-awal kan ikutlah mendeklarasikan Indonesian Progressive Society. Cuma udah lama vakum ya. Tapi kalau saya lihat hati-hati mereka bergejolak nih. Karena saya tahu penggemar progresif tuh ada ya, kayak penggemar jazz ada. Cuma mereka cuma perlu wadah tempat, terus kemudian wadah ketemu, dan ada yang mengkoordinir band-bandnya untuk main. Jadi ya kan kemarin kan kebetulan mungkin juga ada faktor Bang Andi kan sakit sebagai ketua kan waktu itu kan. Nah tapi kan ini banyak progresif kan ya, bukan orang dulu aja, orang sekarang kan pastinya banyak juga yang suka musik progresif. Jadi katakanlah prog senior, prog junior dalam masih usia nih, ya kan. Nah yang ini ayo gimana nih musik progresif, sedangkan band-band juga tumbuh kan. Nah akhirnya boleh dibilang gejolak dari yang tua kangen, ya kan, yang senior kangen, yang muda pengen ada wadah. Makanya lihat gejolak-gejolak itu kayaknya perlu ada lagi kayaknya. Kalau saya lihat gitu, karena ya generasi baru ini terus ya pengen lah mereka punya wadah gitu. Oke, Kang Beben. Ya. Selamat menikmati acaranya di Siap, dalam. Kita ketemu lagi di dalam ya. Oke, terima kasih. Sip. Pertunjukan pertama udah berlangsung. Sekarang ada yang namanya Albatar. Gua rasa Albatar adalah penyertaan dari band Ismoina. Gua kenal orang-orangnya. Dan gue pikir ini luar biasa banget. Albatar. Gue mau tanya beberapa orang di sini yang benar-benar suka sama musik progresif, dan let's check it out. Ada Mulia di sini. Ya gimana? Ya. Lo sebenarnya penyuka progressive rock gak sih? Bukan progressive rock tapi progresif aja. Gue suka segala jenis musik, dan gue suka yang crossover dan progresif itu nggak ngebosenin. Ini judulnya Medium Satu. Bener-bener nggak ngebosenin? Hah? Bener-bener nggak ngebosenin? Enggak kayak lu. Oke, ini kayaknya penampil pertama Albatar. Gua rasa ini ya bentukan dari Gizmoina juga ya. Iya, sepertinya gitu. Soalnya orangnya sama gitu. Cuma beda rambutnya ya. Nggak ada pertanyaan lain ya. Oke, Loggers, sekarang gua sama gitaris Pendulum, Turi Kaliandra. Yes, halo. Kalau gue lihat apa namanya band-band atau line up yang sekarang ada sekarang tuh band-band muda ya. Iya, dengan adanya Tesla Manaf, terus newcomer yang muda ini memeriahkan lah progresif tanah air ya. Walaupun sebenarnya genre mereka bisa dibilang nggak pure progresif sih, lebih jazz kalau menurut gue. Cuman sah-sah aja untuk diperkenalkan di progresif rock. Ya. Menurut lo progresif rock atau progresif musik di Indonesia ini mati, suri atau gimana sih? Karena gue pikir nggak terlalu ramai dibanding musik-musik yang lain. Ya udah pasti musik progresif sih dari dulu memang segmented. Cuman lahirnya band-band yang di luar mainstream ini membawa angin segar sih buat apa ya, asana musik Indonesia. Jadi lebih berwarna gitu. Oke, terakhir, band lo kapan ngeluarin album lagi? Yang pasti sih ya, belum tahu kapan. Soalnya yang ini juga belum rilis. Tapi lo akan apa namanya ikutan di acara ini, di Prog Night ini? Jadwalnya ada. Oh, ada ya. Ada. Sip. Ya. Oke, teman. Jadi lo pengen benar-benar mau menikmati progresif musik ada di sini Toba Dream. Jadi ini event diadain setiap sebulan sekali atau gimana ya? Rencananya sebulan sekali.
Oke, sebulan sekali ya, lu datang aja ke sini, keren, gue jamin. Oke loggers, sekarang gue ketemu dedengkotnya IPS. Di sini ada Om Pipit dan satu lagi Om Kiki. Kayaknya pertanyaan pertama kita tujuin ke Om Kiki nih. Om Kiki, sebenarnya IPS itu lahir dari kapan sih? IPS itu lahir dari tahun ngebet dulu ya. 2008. Betulnya jauh sebelum itu sudah ada. Cuman terbentuk secara legalnya di tahun 2008. Sejauh ini kegiatannya apa aja ya? Ya kita mengadakan Prog Night, kita mengadakan Prog Fest, kita mengadakan label, memproduseri band-band yang mengusung musik progresif. Saya ngeliat banyak band-band baru, band-band muda. Ini sebenarnya bagus atau enggak sih? Atau memang sekedar tren? Atau gimana tuh? Jadi zaman berubah ya, banyak sekolah musik ya. Sekarang otomatis ya sekarang banyak anak muda yang belajar musik dan bermain musik gitu sekarang gitu. Kalau dulu kan masih ya nggak usah sekolah musik juga. Ya, mereka biasanya begitu sekolah musik tamat bingung ya, mau bikin duit apa bikin musik gitu loh. Tapi kalau udah ilmunya ketinggian, ya udah pasti bikin musik gitu loh. Jadi gitu ya? Jadi emang lagu-lagunya nggak bisa dibawa sama pengamen. Nggak. Tapi gini, Om Kiki, orang bilang musik progresif adalah musik yang cerdas. Bener nggak sih? Ya benar. Karena dibuat dengan cara yang cerdas dan oleh orang yang cerdas. Lah, terus yang bisa menikmati musik-musik ini harus orang cerdas atau gimana? Otomatis sih. Jadi orang cerdas itu perlu makanan ya, makanan otak gitu loh. Jadi ya sesuai dengan kebutuhan otaknya gitu loh. Ya level-levelnya tuh beda-beda gitu kan orang. Memang kalau di dunia juga yang kelompok progresif ini adalah minoritas. Justru itu kita memberikan mereka tempat sehingga mereka bisa buat komposisi lagu progresif yang bagus. Oh gitu. Om Pipit, yakin nggak musik prog ini di Indonesia bakalan langgeng, bakalan tahan lama? Ya tergantung makin pinter satu bangsa itu ya semakin tinggi kebutuhan ininya musiknya juga. Rencana kan ini Prog Night pertama sudah vakum sekian tahun, ya kan ya. Nah ini kita akan coba pertahankan tiap bulan. Itu untuk Prog Night. Untuk Prog Fest itu sekali setahun festival. Kemungkinan kita mengundang band luar yang progresif juga gitu. Ada lagi ya rencana itu ada Prog Meet. Prog Meet itu kita main di luar kota. Kita kerjasama dengan teman-teman yang lain, ya kan. Ya kayak sekarang kan yang selain Jakarta nih penggemar progresif yang terbesar malah Kota Malang. Satu saat akan main di sini. Iya, itu kita yang mau main di Prog Night aja waiting listnya panjang. Salah satunya itu yang lagi nge-shoot juga. Ya. Pengen main juga tuh. Ya, informasi ini kameramennya adalah Turi Pendulum. Lu bisa lihat Turi Pendulum jadi kameramen dadakan. Ya. Pertanyaan terakhir. Pesan-pesan buat teman-teman yang memang suka sama musik-musik prog, kira-kira gimana? Datang ke acara Prog Night. Iya. Jadi guys, lu mesti datang di acara Prog Night ini karena memang gue lihat sendiri udah keren banget ini acara. Oke loggers, sekarang gue bareng sama salah satu penampil di acara Prog Night kali ini dan kayaknya sih gue kenal sama orang-orangnya gue nih. Dan gue satu pertanyaan yang paling pertama gue ajuin adalah kenapa lo ganti nama Albatar, itu yang jadi pertanyaan gue. Sebenarnya gini, sudah rencananya sih mau ganti nama udah lama ya. Pertama karena kita alasannya adalah memberi akses orang-orang terutama di internet supaya lebih gampang nyari kita gitu. Alasan yang kedua adalah kita ingin lebih bertematik terhadap apa yang kita kerjakan karya-karyanya gitu. Sip. Sama isi lagu-lagunya ya. Nah, itu dia.
komposisinya. Oke. Jadi itu. Tapi dari komposisi lagu atau mungkin visi sama dengan yang grup sebelumnya, apa nama yang sebelumnya? Bukan sama, malah upgrade gitu. Jadi di yang sekarang ini kita lebih bertema aja gitu, dan kita lebih merhatiin dari komposisi kita, maksud dan tujuan visi dari komposisinya mau bagaimana gitu. Ya itu sih, lebih upgrade aja, lebih upgrade. Ini tetap bertiga nih ya? Bertiga. Ada niat untuk nambah personel baru barangkali karena di situ ada gitaris nganggur tuh yang jadi kameramen tuh. Nah itu dia tuh, saya kehormatan tuh kalau dia bingung bisa. juga. Saya soalnya gini, kita nih bisa main kayak gini karena beliau juga ya. Karena beliau. Lu sebutin dong siapa tuh Nah itu dia, TURI. Dengan bandnya Bandnya oke. Pendulum ya? Pokoknya nggak ada pendulum, nggak ada albatar lah. Nggak, pokoknya nggak ada. Itu aja sih. Dan lu berharap band dia harus tampil di sini nggak? Harus harus banget. Men, Wajib. kalau nggak tampil di sini, ibaratnya tuh lu udah impoten udah. Impoten lu Tur. makruh. Makro udah. Gua ke drummernya dulu nih. Khusus buat drummer. Ya, tadi gua ngeliat lu energik banget. Sebenarnya lu khusus main di band ini memang harus begitu atau memang lu dipaksa sama si konseptor ini apa gimana nih? Ya kalau khusus di Albatar emang gue main lebih lepas karena merasa ini band gue ya. Kalau di luar kan gue cuma bantu-bantu aja sistem player gitu. Jadi kalau di Albatar ya gue ya kayak begini gitu. Nggak ada batasan-batasan. Satu lagi pertanyaan terakhir. Kapan lu ngeluarin album lagi? Rencana pertengahan tahun ini kita mau keluarin album. Bulan Agustus itu kita akan tampil di Indonesian Jazz Festival. Target kita Agustus itu kita udah keluar album. Ya, bantu doain aja teman-teman lah. Amin. Dari Loggers. Oke, Oke, Loggers. Ini adalah akhir perjalanan gue di episode kali ini. Di Rockin' Spot episode kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode-episode yang lain yang mendatang yang lebih rockin'. Oke? See you